rekan-rekan menyaner semuanya. Kita berjumpa kembali di acara rutin kita di setiap Rabu malam. Kita teruskan bahasan kita yang ke-42. Kita tunggu dulu koneksi Mas Agung. Sebentar. Kita tunggu. Kita tunggu dulu Mas Agung. Belum muncul ini. Sebentar, mungkin koneksi masih kurang bagus. Mas Agung Bimo. Ini sudah ada nih. Oke. Moga bisa masuk. Kita tunggu koneksi. Ini kelihatannya masuk. Ini HP saya yang satunya kok ini nggak bisa keluar live-nya. Ya, Mas Agung. Nah, Oh iya. Kedengeran? kedengeran, tapi ini nggak bisa. Ini kok nggak bisa keluar live-nya ya? Sebentar Pak ya, tak nyari dulu dari yang di sini. Bisa nggak? Bisa ya? Nggak keluar yang di sini. Tapi yang saya kelihatan tuh Mas Agung jelas. Bukan, di HP yang sini, yang biasanya saya pakai itu nggak keluar. Oh gitu? Kayak yang dulu Pak, Oh. kasusnya. Jadi tadi yang lama karena Begitu. itu ini nyari-nyari nggak bisa ini. Bahkan di sini yang terakhir itu adalah yang ini Pak. Yang terakhir itu justru yang ini kan lucu tuh. Oh, itu oke. Atau tadi namanya Mas Agung tuh saya lihat ada. Apa saya Iya, tapi nggak bisa invite? masuk Pak, nggak bisa ini. Nggak bisa. Atau coba Pak di invite yang itu Pak. Kita keluar dulu sebentar ya. Bentar ya. Oke ya, Nah, kalau pakai rekan-rekan. yang ini terlalu kecil, kameranya terlalu kecil. Oke. Oke Mas Agung, ini saya remove dulu. Rekan-rekan harap sabar. Oke. Ini sebentar. Mbak Nila. Oke. Ini memang IG live ini kadang-kadang kita mesti harus belum muncul ini. Belum muncul. Sebentar ya, ini saya harus nyari nama satu-satu ini. Oke. Wah, ini kelihatannya belum ada ini. Belum ada. Belum muncul ini. Ini coba. Muncul. Ini. Oke, semoga ini. Ya. Sabar ya, rekan-rekan. Gimana? Nggak bisa Masuk. pakai yang itu, nggak keluar live, Nggak keluar lagi. Ya, ntar nih ya. Lah ini, Live-nya kan? oke. Lah ini Mas Agung yang ini, yang connect sekarang ini yang mana? Pakai HP satunya Pak. Tapi nggak kelihatan. Muka saya nggak kelihatan. Enggak, ini kelihatannya cuma ini Pak Marius Kelihatan nggak, Mas? Kelihatan. Udah. Jadi bisa nih. Bisa, Kita tapi mulai. tapi dibacain semua Pak, karena beberapa kan nggak bisa saya lihat di sini. Oh gitu. Oke. Tapi kan gambarnya mungkin dari Mas Nogo ada Mas ya. Nggak apa-apa Mas. Kita lanjutin aja. Akses pakai ini nggak bisa. Oke. Nggak apa-apa Mas. Saya mulai Mas ya. Jadi Oke. kita ini terakhir Mas ya. Sabta Pratala ini ya. Untuk bumi ya terakhir. Oh, untuk bumi terakhir. Tapi
kan masih ada yang lain, kan masih banyak Pak. Semoga aja nggak pada bosan. Oke, oke, Mas Agung, kita lanjutkan. Memang hari ini macet sekali, jadi kita terakhir ya pembahasan Eka Dwi Tricatur Pancasat dan Sapta. Nah ini sepertinya inti bumi ya. Jadi Sapta Pratala ini lapisan yang ketujuh yang ada di Arjapada atau di bumi, juga dikenal sebagai inti bumi atau jangkar bumi. Nah, ini kenapa Mas disebut jangkar Mas? Karena ada di pusat. Jadi tempat jangkar itu kan tempat menambatkan suatu benda yang bergerak ya. Jadi benda itu tidak ke bawah arus ke sana ke sini, berarti ditambatkan. Tempat menambatkannya di situ. Oke, makanya jangkar Mas ya. Ya, makanya di sana kan ada kasatriyan jangkar bumi. Ya, oke. Lanjut dulu coba. Oke Mas, lanjut ya. Lapisan Sapta Pratala merupakan lapisan yang dibuat oleh Sang Hyang Batara Brahma. Bukan Brahma Mas ya ternyata ya. Brahma bukan, ya Mas. Ini ya Brahma. Nggak pakai H. Oh. Oke. Itu beda Mas ya ternyata ya. Iya, lain. Lain Pak. Oh. Jadi kalau Bathara Brahma itu kan ya kan ya kalau Brahma yang saya kenal sih Bathara Brahma. Gitu. Sang Hyang Bathara Brahma. Oke. Kalau ini Mas, saya ini, nah ini mungkin mirip Mas, tapi ini nggak tahu Brahma atau Bromo. Kalau saya tulisannya sih, ya, ini saya menemukan koleksi di tempatnya Mas Doni seperti ini. Oke Mas, Doni, kita lanjut. Mas Doni ngasih banyak wayang ya kayaknya Bapak. Mas Doni koleksinya habis Mas. Oke Mas, kita teruskan Mas ya. Tadi sudah cukup lama 3 menit. Nah, di slide ketiga ini yang disiapkan oleh Mas Nogo, pada saat penciptakan Arcapada atau bumi dimulai dengan pembentukan inti bumi yang awalnya berupa api yang tidak terbentuk. Nah ini kok seperti kayak ini Mas, teori kita belajar dulu fisika itu Mas. Teori fisika gimana? Itu kan kalau teori fisika itu kan apinya ada sumber energi itu kan ada ini toh sebelum dan setelah reaksi akan selalu sama. Kalau di sini kan enggak, sebelum tidak ada, setelah reaksi ada gitu kan. Jadi tidak berlaku hukum kekekalan energi kalau di sini Pak. Karena dari tidak ada tidak ada. Tapi cuman memang awalnya kan belum terbentuk, jadi memang harus dibentuk dulu. Ketika dibentuk api yang nggak jelas begitu, untuk jadi bunderan gitu kan, buletan. Tapi pembentukan alam semesta yang dari nebula katanya dari api itu sama dengan yang di teori malam ini nggak Mas? Oh enggak. Oh, Kalau beda, nebula ya? itu kan hasil dari meledaknya suatu bintang yang sudah tua. Terus kemudian hasil ledakan itu intinya berubah menjadi, kalau nggak jadi bintang neutron juga menjadi terus partikel lain itu menjadikan itu kan terlempar keluar itu. Tapi kan ini bukan begitu Pak. Ini memang diciptakan, dibikin. Ini bukan sesuai teori fisika, total tidak sama. Oke Mas. Malam ini kita kelihatannya banyak bicara tentang api Mas. Jadi yang bikin. Oh, yang pada akhirnya dibentuk menjadi bola api yang abadi oleh yang Batara Brahma. Nah ini Mas. Jadi ini inti bumi Mas, yang jangkar ya, tadi Mas. Ya, dibentuk seperti itu karena gunanya untuk ini Pak. Ya nanti karena kalau sekarang ini nggak bulat ya. Memang dibentuk sebulat mungkin. Dan itu tujuannya kan untuk menerangi pontos sama sat ya sebenarnya. Oke. Mas, berikutnya Mas. Slide kelima. Bola api yang ada di Sapta Pratala merupakan sinar bagi Panca Pratala dan Sat Pratala. Oh, jadi yang di Sapta ini merupakan sumber cahaya bagi Panca dan Sat, Mas. Ya,
Tapi seterang-terangnya itu tidak seperti seterang tempat kita, Pak. Karena di situ memang jaraknya juga remeng-remeng gitu. Karena kalau terlalu jelas nanti yang di Ponco Pratolo akan habis karena tempatnya Mongso Kolo akan ya, di situ Mongso. Namanya balik-balik ya. Mongso Kolo tuh kalau Mongso. Iya, bolak-balik ini. Jadi api itu berarti penerangan di panca dan sat itu bukan berasal dari Eka, Mas ya, Bukan. tapi dari Sapta ya. Ya, kalau berasal dari Eka nanti Betari Sindulo gagal dong. Mereka merasa di bawah. Kalau begini kan mereka dari merasa di atas. Oke. Kita ikutin aja karena malam ini ada 31 slide, Mas. Nah, slide ke-6. Bola api tersebut juga membantu Sang Hyang Batari Sindula yang membuat seolah-olah Sat Pratala ada di bagian paling atas dari alam raya. Oh, jadi seolah-olah Sat Pratala ada di bagian paling atas. Jadi Sat Pratala seperti di Eka Pratala gitu, Mas, maksudnya. Seperti di Eka sama Dwi, jadi merasa paling atas. Yang pertama itu. Terus yang kedua kan untuk membiasakan sebuah bentuk lengkung yang harusnya melengkungnya ke dalam jadi kayak lengkungnya terbalik gitu loh. Seperti arah datar gitu, mendekati arah datar. Harusnya lengkungnya kan mereka kayak di dalam tabung gitu kan terus. Di dalam bola, bukan di luar bola gitu kan. Arah berdirinya kebalik gitu. Tapi itu bola apa enggak panas, Mas ya? Api sebesar itu yang memancar menembus berarti dua alam ya, di panca dan sat itu apa enggak membuat panas, Mas, penghuninya? Ya memang panas, tapi makanya di sana kan itu sistemnya selalu remeng-remeng terus, Pak. Dibikin nggak pernah terlalu terang gitu. Itu yang harus ada yang menjaga pancarannya itu kan supaya tidak berlebihan dan tidak kurang gitu. Ya. Karena kalau terlalu terang, terlalu panas juga kasihan yang di sana. Kalau terlalu gelap juga kasihan yang di sana. Iya, Mas. Nah, ini slide berikutnya. Di Panca Pratala dan Sat Pratala bisa berlangsung kehidupan, meskipun sinarnya tidak seterang matahari. Itu, Mas. Iya. Jadi itu tadi, Pak, remeng-remeng tadi. Karena remeng tadi. Memang karena yang paling utama itu kan menjaga kehidupan di Ponco kan, Pak. Karena kalau tidak habis dimangsa sama yang di Sat Pratala, makanya harus benar-benar Panca Pratala ini benar-benar lebih remeng dan ya mereka kebanyakan kan hidup di bawah tanah supaya menghindari pemangsa kan. Tapi ya itu emang di sana pemangsa tapi bangga ya. Lucu sih. Oke, Mas. Nah, ini Mas, ini gambar tengkorak nih, Mas. Tengkorak kebakaran ini. Api abadi di Sapta Pratala juga sering digunakan oleh makhluk di Panca Pratala dan Sat Pratala untuk mengakhiri hidupnya. Nah, ini gimana, Mas? Beberapa makhluk yang mulai menyadari bahwa dia salah posisi atau merasa bahwa seharusnya ada kehidupan yang lain, maka mereka berusaha untuk menuju ke situ supaya dia terbakar terus kemudian lahir lagi di posisi yang lain gitu, Pak. Ya, karena ada memang ya di sana itu di Ponco sama Sat itu kan memang tempatnya yang memangsa dan yang dimangsa kan. Dan namanya memang yang di Ponco sendiri antara mereka sendiri juga saling memangsa karena ya makanya bentuk-bentuk perkasaan itu kan ada yang cuma tinggal tulangnya saja kayak jangkong gitu, ada yang kepalanya nggak ada, badannya doang, ada yang kepalanya doang, badannya nggak ada dan sebagainya. Itu kan karena memang kehidupan mereka di sana seperti itu gitu loh. Dan mereka bangga dengan gitu. Maksudnya itu sih. Apa ini yang sadar ya mereka pasti akan berusaha mencapai ke Pratolo tujuan supaya mereka segera dihabisin gitu. Makanya gini, Pak, kalau dalam surat lama yang saya baca itu kan selalu menunjukkan bahwa makhluk yang seharusnya ada di Ponco sama di Sat itu mereka yang ini itu mirip dengan beberapa tipe serangga yang ada di sini, sehingga
lihat aja Pak, serangga itu kalau malam hari itu pasti berusaha terbang menuju ke lampu. Ada lilin juga menuju ke lilin gitu. Pokoknya dia menuju itu untuk mati karena supaya dia bisa kembali menjadi bentuk yang lain. Gitu. Hmm. Nah, kalau mereka yang di Panca Samosat menggunakan itu, lah anak buah mereka yang di sini yang dulu pada zaman Prabu Kandiawan dirubah menjadi kecil bentuknya, kan berubah menjadi seperti itu. Mereka kemudian yang tidak bisa mengejar matahari kan mengejarnya ke arah api atau apa gitu yang bentuknya menyala di malam hari. Dan mereka adalah makhluk yang aktif di malam hari, rata-rata makhluk yang seperti itu karena mereka mencari api atau mencari penerangan dari sesuatu yang sifatnya remeng-remeng dan tidak terang sekali seperti pada saat siang. Oke, Mas, apa ini yang disebut neraka enggak, Mas? Wah itu saya belum pernah tamasya ke sana itu Pak, itu saya nggak ngerti. Saya belum Ini pernah loh Pak saya, tamasya ke sana. Kalau saya kayangan pakai malah nggak tahu saya. saya pakai topi merah karena temanya malam ini api, Mas. Jadi merah Oh iya. semuanya. Jadi saya pakai ini. Hmm. Ini topi adat. Baju saya juga merah. Oh, jadi ini enggak, Mas aku enggak kepancing ya. Oke, Mas. Nah, Kalau berikutnya saya kayak sudah black hole. Mas, ini ada lingkaran, tengahnya hitam. Nah, pinggirnya kayak api. Ini kayak cincin api ini, Mas. Bagian tengah dari bola api yang ada di Sabta Pratala merupakan ruang kosong dan berfungsi sebagai pusat kendali. Nah, ini Mas, ini gimana Mas? Kok ada kontrol roomnya ya? Kalau pusat kendali iya dong, berarti tidak ada kan yang namanya kompor gas itu ada ini ya Pak, putaran putaran gasnya supaya apinya segitu gitu. Kalau nggak ada oh, kendalinya ya apinya kegedean atau kekecilan gitu kan Pak. hmm, Kalau tidak ada ya kadang-kadang suplai dan sebagainya juga juga harus diperhitungkan sama mereka kan. Jadi emang harus ada pengendali dan pengendalinya harus ada tempatnya gitu. oh, oke oke oke. Berarti tidak terjadi dengan sendirinya ya Mas ya? Ini ada, Enggak. oke. Di alam ini tidak ada yang alamiah Pak. Patokannya ya kalau di Jawa begitu. Tidak ada yang alamiah. Hmm, iya iya iya. Oke Mas, kita terusin Mas. Nah, ini agar semua sistem terkendali, maka dari Kayangan diutus Sang Hyang Batara Hanantaboga untuk mengatur Sabta Pratala. Nah, ini apa Mas? Hanantaboga ini tugasnya apa Mas? Sang Hyang Hanantoboga itu tugasnya mengatur supaya ini ya api di sana itu tidak pernah padam dan uh, besarnya juga tidak terlalu besar, terus juga tidak terlalu kecil sehingga kehidupan di Ponco sama Sat itu bisa berlangsung. Tapi pada dasarnya beliau itu kayangannya bukan di Sabto Pratolo Pak ya, itu hanya merupakan salah satu tempat beliau turun. Makanya kan kemudian nanti diserahkan ke yang lain. Beliau sebenarnya dia hanya mengontrol dari kejauhan. Jadi kadang-kadang hanya melihat ke sana terus pergi lagi gitu. Memang kayangannya Bathara Hanoto Boko tidak di sana. Beliau di sana hanya sebagai tempat tugas. Soalnya kalau Pak Maris rumahnya kan di BSD, kantornya di Sudirman Sudirman. tuh Tamrin tuh Pak. Sudirman Tamrin. Di Sudirman. Sudirman ya. Gitu Pak. Oh, oke. Itu. Oke. Jadi tugasnya di situ tapi tempatnya nggak di situ Mas. Ya. Kita lanjutkan Mas. Ini Mas Nogo. Nah, ini nah, ini apakah ini artinya Mas Naga Tapa Angin atau apa ini? Sang Hyang Batara Hanantaboga juga mengendalikan banyak naga untuk menjaga Sabta Pratala. Para naga ini bertugas agar tidak semua makhluk dari Panca Pratala dan Sat Pratala dapat mencapai Sabta Pratala. Nah, ini kenapa Mas harus dihalangi Mas di Panca dan Sat ini? Nah, Enggak, kalau enggak. dihalangi nanti makhluk ya di Panca sama Sat bisa habis Pak karena mereka yang mulai mengerti kalau kejadian itu cuma 1-2 hari mungkin mereka nggak sadar Pak. Ini kan sudah turun temurun sekian generasi, lama-lama mereka berpikir juga kan bahwa ini kehidupan kok aneh banget sih di kita, kok hanya bagiannya memang kayak gini doang gitu.
Makanya mereka yang sadar kan akan berusaha mencapai ke apinya Sabto Pratolo itu. Ini harus ada yang menghalangi supaya mereka tidak semuanya bisa menuju ke sana gitu. Oh, oke. Ini tapi ini bukan yang namanya naga tapak angin itu bukan ini Mas ya? Beda ya? Bukan, beda. Beda kontak ya ini ya. Beda. Oke. Kita lanjutkan Mas. Nah, berikutnya dalam menjalankan tugasnya Sang Hyang Batara Hananta Boga dibantu putrinya yang bernama Sang Hyang Dewa Naga Gini. Nah, ini perempuan ini Mas ya, cewek ya Mas? Ya, cantik Pak itu. Pak Maris suka kali kalau ketemu. Tapi kalau bentuknya ular ya takut lah Oh Mas. enggak, bukan. Bentuknya bukan ular. Oh bukan. Sebutan Dan karena banyak naga. Kalau wujudnya bukan naga, nggak pernah jadi ular ya Pak. Tapi Sang Hyang Boga juga tidak pernah jadi ular, tapi punya uh, penjaga yang bentuknya punya apa punya penjaga yang kayak ular naga banyak. Dan Nogogini juga gitu. Nogogini itu cuma panggilan Pak, aslinya bukan itu. Nanti oh. ya seperti kalau Pak Maris di kantor kan disebutnya Pak Direktur gitu, Pak Bos gitu kan. Nah, iya. Oh. Sama juga dengan Nogosari gitu Mas ya. Ternyata dia makanan yang dipepes Iya, gitu, pakai iya. pisang gitu, nama ya. Oke. Kita teruskan Mas. Dari Nogogini kita berpindah ke, nah ini slide ke-13. Sang Hyang Dewi Nagagini juga merupakan salah satu tumenggung yang ada di Atlantis. Dan di Atlantis sering disebut sebagai Nini Blorong. Wah, ini kok larinya ke Laut Kidul nih Mas. Saat Dan ini memang peradaban iya, saat ini memang menjadi pembelokan kisah. Nah, ini gimana Mas maksudnya Mas? Pembelokan kisah Nyi Blorong ini yang sejatinya luhur ini gimana Mas? selama ini kan orang berpikir gini Pak ya, gini. Kalau misalkan Pak Maris punya rumah yang punya ada penjaga dan kemudian ada anjing yang jaganya juga. Pada saat ada orang pertama kali ngetuk pintu, pasti yang teriak-teriak anjingnya kan, kuku-kuku Ya, gitu kan. Nah, terus orang ya. berpikir, oh itu Pak Maris tuh ternyata anjing loh gitu loh. Dan begitu juga dengan Nogogini, karena beliau itu punya banyak bukan pengikut sih, yang ular yang melindungi dia. Sehingga akhirnya ketika orang ketemu nogonya dia atau ular yang mengikuti, maka dia dianggap itulah nih Blorong. Bahkan ketika tamu tadi ditemukan oleh satpam itu kan lebih tinggi derajatnya daripada si anjing tadi. Terus itu kan tetap bukan Pak Maris juga kan? Iya kan? Begitu juga dengan yang dialami Blorong ini bahwa mereka baru ketemu Nogonya dianggap itu beliau. Ketika Nogonya sudah mengizinkan masuk, kemudian ketemu sama anak buahnya sudah dianggap beliau lagi gitu. Itu banyak hal yang keliru di situ di sistem di Atlantis dan bahkan di kehidupan kita banyak yang seperti itu. Banyak hal yang salah. Seperti misalkan Sang Prabu Siliwangi gitu. Pada saat orang mendekati petilasannya, pertama kali yang keluar macan putihnya, Haji Sugro Macannya yang kelihatan. Itu dikatakan beliau adalah putihnya macan gitu. Ya enggak toh Pak? Banyak hal yang keliru kan di itu. Apalagi di sana gitu loh. Dalam pengetahuan orang normal sangat sulit mencapai ke sana kan. Sehingga akhirnya yang kelihatan apa yang dianggap dia itu gitu. Terus ada orang yang katanya saya ini apa namanya sama itu apa buaya putih gitu. Buaya putih itu laki-laki ya. Saya homo apa? Itu kan yang Prabu Dewata Cengkar, wujudnya Dewata Cengkar setelah kalah perang itu ya. Itu kan aneh loh itu. Kayak gitu-gitu itu. Jadi banyak asumsi-asumsi yang sebenarnya dibikin berdasarkan apa hanya bisa melihat sampai ke sebatas itu, belum sampai sebatas di belakangnya itu apa gitu loh Pak.
Begitu juga yang Oh, dialami oleh Nyi Blorong, bahwa beliau dianggap ular, padahal beliau bukan ular dan nggak pernah jadi ular. Emang ya Dewi bukan pernah jadi ular. Cuma beliau mempunyai kekuatan untuk menakutkan manusia gitu. Tapi bukan hmm. bukan beliau bukan ular, bukan naga juga. Nah, Ya Mas, seperti Pak Marius kan, kalau nyetir mau apa punya sopir kan, ya sopir itu Pak Marius kan gitu loh. Atau mungkin misalkan orang di depan rumah Pak Marius di situ ada mobilnya Pak Marius, Pak Marius itu ternyata seperti mobil Bentley gitu kan, gitu kan Pak. Iya kan Pak. hmm. Kayak gitu kasusnya Pak. Nah, Mas, kalau orang nyari pesugihan katanya Nyi Blorong itu berarti bukan dong, Mas ya? Bukan Ya ini sangat juga. nggak mungkin Pak. Tumenggung loh. Tumenggung itu menteri loh Pak. Untuk orang ketemu menteri itu nggak gampang kan Pak. Kok mau menteri sih? Mau ketemu sama pejabat aja itu nggak gampang loh Pak. Iya kan? Ya, ya, ya. Apalagi negara yang sangat besar seperti itu, nggak mungkin yang namanya menteri terus ngecer gitu, nggak mungkin banget terus mau ketemu masalah orang gitu, nggak mungkin sekali. Hmm. Kantornya Pak Marius kan tidak semua orang bisa ketemu Pak Marius kan, loh, bosnya, piye, masa semua yang mau ketemu ya ada prosedur gitu kan, nggak mungkin langsung. Saya aja kalau main ke kantornya Pak Marius kan mesti lewat ini dulu kan, operator dulu, terus kemudian apa itu ya satu persatu sampai akhirnya dipertemukan. Oh ya udah jadi begitu dulu kan. Kalau enggak siapa lu sama satu tinggal tendang suruh pergi. Oh, Semua karena ada Mas, prosedur. karena konon katanya yang menjaga harta karun itu Nyi Blorong gitu. Jadi kalau kita pengen menang pilkada atau kita pengen kaya usaha, kita harus apa nyediain satu tempat untuk kalau Nyi Blorong itu datang gitu. Itu bener nggak Mas itu, Mas? Ya sekarang itu sama aja gini loh Pak. Kalau Pak Marius disediain tempat kos-kosan ukuran 2x3 gitu, itu namanya hina atau malah memuliakan Pak Marius itu. Sediakan kos-kosan di daerah kumuh gitu, terus kemudian ukurannya cuma 2x3 gitu, terus disediain makanan seadanya gitu. Padahal Pak Marius beli rumah yang ukuran satu komplek aja bisa gitu. Nggak mungkin mau Iya. lah Pak, ya, seperti itu sebenarnya. Tidak semudah Uh, itu kan. Beliau itu Dewi. berarti ini kasihan Nyi Blorong Mas, jadi korban hoax dia Mas. Dia korban Ya, hoax. ya. Oke Mas, kita lanjutkan dulu Mas. Nanti kita ngobrolnya kepanjangan. Nah, ini ini cantik sekali nih. Di Keraton Atlantis, Sang Hyang Dewi Nagagini bertugas menjaga dan mengumpulkan data dari kegiatan Eka Pratala dari seluruh ular yang ada di bumi. Beliau juga kadang disebut Sang Hyang Dewi Wuryan. Nah, ini ular kayak CCTV dong Mas, kalau gitu. Iya. Pak, gini ya, kalau misalkan nggak tahu Pak Mari waktu kecil pernah di desa apa enggak seperti saya dulu gitu. Ular itu ya, kalau misalkan kita bunuh, terus kemudian matanya kita hadapkan ke kita, maka bentuknya pasti ular lainnya yang lebih besar akan datangin kita. Gitu. Makanya saya itu sama teman-teman kalau lagi mau nyari ular, caranya begitu. Dapat ular weling nih, kita bunuh, matanya kita di depan matanya, bisa pasti ada yang lebih gede lagi nyari kita, sehingga kita bunuh, kita gituin lagi, makin lama main besar biasanya. Tapi kalau sudah tidak ada ya sudah gitu. Itu pertama Pak ya. Di hari-hari tertentu itu kan ada tempat seperti di daerah Wonogorojo itu, bagaimana caranya bisa mereka ngumpul di sana, dan di sana semua jenis ular akan kumpul di sana. Bahkan yang lebih lucu kalau ada ular king cobra itu kan ular yang makan ular lain kan, dia nggak akan makan ular yang lain selama kayak sejenis ritual dipanggil ke sana itu. Tapi di sana kan mereka hanya menyerahkan data atau caranya di mana, karena itu bukan ke peradaban kita dan teknologi kita belum sampai ke sana kan. Nah itu Hmm. data itu juga Dewi Warrior. Dewi Warrior itu udah nama aslinya ya. Kalau nama ini sama Blorong itu kan cuma sebutan. Hmm. Di Marius disebut Pak Bos, katanya disebut Pak Direktur gitu kan. Hmm.
Itu Jadi berarti seperti kayak gini Mas, kita pakai kacamata Google gitu. Nah, ini bisa memotret, kemudian dia lapor ke Dewi Nogogini gitu Mas. Jadi iya, sebagai, iya, hmm, seperti itu prosesnya memang. Tapi kalau ular memang bisa seperti itu sih. Rata-rata seperti itu. Mana yang saya tahu kalau kita bunuh ular terus matanya tidak kita rusak, maka besoknya pasti akan ada ular yang datang lebih besar. Biasanya begitu. Kecuali oh, kalau yang lebih besar dari kita sudah mati duluan ya enggak. Tapi biasanya seperti itu sih Pak. Karena saya di desa kan dulu waktu masih berani pegang ular dulu seperti itu. Sekarang kan saya enggak berani dulu karena dulu kan masih kecil nanti nggak ngerti resikonya di luar seperti apa gitu. hmm, iya, 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 iya. Memang masuk akal sih Mas. Kalau katanya dulu nanti teknologi itu bisa diambil, bahkan kita pakai gadget apapun. Nah, itu bisa datanya bisa disedot. Nah, mungkin mata ular itu jadi kayak gadget gitu, Mas ya. Bisa Iya, nyelusup ke sana. Nah, berarti kan itu harus ada sinyalnya, Mas, kalau gitu. emang ada. Dari Nogogini ke pasukan ularnya itu berarti mesti harus ada sinyal yang ini, Mas. Ya, Komandonya, emang rantai komando. ada, memang. Tapi kan sistem komando itu sinyalnya tidak di frekuensi yang sudah didefinisikan oleh teknologi kita, Pak. Tapi sudah Hmm, terdefinisi oleh teknologi mereka, gitu kan. Itu iya, loh iya, iya. masalahnya. Spektrum spektrum sinyalnya kita belum kenal. Karena teknologi kita masih dianggap primitif oleh mereka kan. Soalnya itu masalahnya. Iya, iya, iya. Nah, ini Mas, ini salah satu Nogogini, Mas ini. Ini kan Jangan gitu loh, Pak. Ngamuk loh. Kemarin udah didatengin kan. Mas, Ampun loh nanti. minggu Selasa kemarin itu kan pada teman rekan-rekan pada komplain sinyalnya jelek. Itu ngeri loh Mas ternyata. Jadi sejak saya nunjuk yang sinar merah, makanya saya matiin itu. Saya takut saya didatengin. Makanya hati-hati, Pak. Beliau tuh Nah, keren loh. Jadi jangan jangan Mas, diasumsikan. Mas, ini saya heran. Ini saya beli di New York, Mas, di Times Square nih. Tulisannya Times Square nih, Mas. Saya beli ini. Saya herannya kok mereka bisa bisa mirip dengan legenda kita gimana Mas ya? Bagaimana Starbucks ini kok malah dia mengambil harta karunnya Nyi Blorong lewat Starbucks ini gimana? Harusnya malah kita dong harusnya yang mendapat profit. Malah kita kecolongan ini apa ini Mas? Ya kan Kekuasaan mereka sampai di sana Mas. Wah, kalau kekuasaan mereka emang sampai mana-mana, Pak. Tidak hanya di bumi. Cuman masalahnya kan kalau di sini kan memang itu dianggap nggak ada, toh, Pak. Kita tuh kan di sini kan menganggap mereka tuh nggak ada gitu. Jadi masalahnya itu kan. Jadi ketika kita tidak bisa melihat mereka karena kita juga menganggap mereka nggak ada, itu memang ya karena seperti itu. Sehingga kalau ada pihak lain yang kemudian menganggap ada, dan makanya mereka akan kalau selama mereka baik terhadap pengatas sana ya pasti akan diberi bantuan. tapi memang aneh nih Mas ya. Jadi orang bule sendiri kok percaya takhayul ya. Udah gitu warnanya hijau pula Mas ya. So, yang menganggap tahayul itu kan kita, Pak, bukan bulenya, Pak. Karena bagi mereka itu bukan tahayul. Kita saja yang menganggap tahayul kan. Gitu. Nah, seperti kasusnya gini, kalau ada orang sakit mata, terus terus Pak Marius nggak bisa dia lihat karena dia lagi sakit mata. Terus ada orang yang sehat ngomong, Pak Marius ada, oh kamu tahayul bisa lihat Pak Marius gitu loh. Kan Iya, kasusnya iya. begitu, Pak. Iya, iya, iya. Jadi Jadi kan problemnya jangan-jangan, di kita. iya, iya. Oke Mas, ini menarik ini sebenarnya aneh. Menurut saya sih aneh ya. Ya, nggak tahu mungkin atau Putri Duyung atau whatever lah. Tapi yang jelas di cerita tentang itu kita ada Mas ya. Kita lanjutkan Mas. Nah ini slide nomor 15. Nah ini saya dulu suka nonton wayang orang Mas. Dalam menjaga agar semua sistem di Sabta Pratala tetap bisa berjalan dan tidak semua makhluk di Panca Pratala dan Sat Pratala bisa masuk, maka perlu dibantu Pangeran Antarja. Nah, ini dulu saya belajar wayang yang ambles bumi itu, Mas ya. Iya, benar. Antarjo, putra dari
Udoro itu, tapi ini satunya ya, ini kayak saya kenal deh. Itu Mas Iya, Anter ya. jadi saya dapat gambar ini, Mas. Katanya model Antarja ini adalah Anter Asmo Rotejo. Nah, Oh, Mas Anter Asmo Rotejo, koreografer kondang dari Jogja, kolektor wayang kulit dan menyaner setia. Desain wih, kostum Pangeran Antarja ini rancangannya Mas Antarja ini. Jadi Antarja bayi Antarja ini, Mas. Nih, hebat juga iya, nih. Hmm, ya, ya, iya ya, Pak. ya, ya. Jadi memang Raden Antar di sana yang sebagai yang melengkapi tugasnya Sang Hyang Hanotobogo, karena yang Sang Hyang Hanotobogo kan lebih banyak di Kayangan Pak, bukan di situ. Di situ ya sehari-hari itu ya Pangeran Antarja itu dibantu sama Dewi Wurian. Gitu. Hmm. Kan dulu diceritakannya kan dia bisa ambles bumi gitu kan Mas ya, Iya Ontorjo bisa itu memang. Mas ya. Oke. Bahkan kemarin Pak Jokowi menamakan itu Mas yang bor MRT itu bawah namanya apa? Drillingnya Apa? bulldozer yang itu Antarja Mas. Oh Oke, iya. Mas ya. Oke, ini ada bangunan bagus sekali nih. Ini slide ke-16. Dalam bola api di Sabta Pratala dibangun Kasatrian Jangkar Bumi, tempat Pangeran Antarja. Pangeran Antarja merupakan salah satu putra dari Werkudara. Ini Mas ya. Ya, Kasatrian Jangkar Bumi dan ini Pak Ini ya namanya Kasatrian itu kan berarti tempatnya pasti indah, bagus dan pasti ada tamannya. Berarti di dalam itu juga ada tanamannya gitu ya. Apalagi di Dewi Wurian sering ke situ, namanya perempuan kan senang bunga gitu. Jadi yang pertanyaan Pak Maris tadi masih duluan ya, ada tanamannya apa tidak ada di sana, kita ada di tamannya. Karena semuanya kan oh mengikuti Bathara Indra ketika beliau membangun Taman Merokojo, maka kemudian banyak kayangan yang kemudian ikut membangun seperti itu di tempatnya masing-masing. Nah, terus kemudian diikuti keraton-keraton yang ada di bawah, yang dari Arjospodo sampai dari mulai Eko Bertolo sampai di Sako Bertolo kecuali Ponco sama Sat, itu memang Ponco aneh di sana itu. hmm. Ini kalau kita lihat ininya warna merah Mas. Karena mungkin api itu Mas ya. Semuanya Bukan, sebenarnya bukan api itu, cuman karena kena sinar warna merah aja seperti ya gimana ya kalau sinarnya warna merah mengenai benda warnanya coklat kayak putih kayak tapi mesti agak-agak kemerah-merahan semua kan Pak jadinya. Tapi ini cuma ilustrasi Pak ya gambar ini jadi bentuknya tidak seperti itu gitu. iya. Itu cuma Nih ilustrasi. warna merah beneran nih. Nah, ini jadi ini di Sabta Pratala tadi yang di Antarja tadi dari Ya. apa namanya Jangkar Bumi. Ini sudah 37 menit kok tumben nggak ada chat ya Mas ya. Ini jangan-jangan rekan-rekan pada tidur Mas ini atau masih apa ya sambil macet di Gak tahu, jalannya ada mungkin seperti ini tadi Pak, kasusnya mungkin seperti saya tadi, jadi nggak bisa masuk, iya. nggak bisa masuk. Memang malam ini emang macet sekali Mas. Bukan, Kita tapi ini tadi lanjutkan. saya nggak bisa masuk sampai tempat dengan sekarang. Ini kalau ngelihat masih belum bisa Pak. Ini ya, Oh. Hmm. loh, nggak live loh, masih tidak Oh, live, loh, tuh nggak live nih, Pak. iya. Aneh ya. Iya, Oke Mas. Mas, ini saya eh relay lewat Clubhouse juga Mas ini. Jadi saya relay lewat Clubhouse, cuman ini masih iPhone. Jadi ini rekan-rekan yang penggila ngobrol. Jadi kan ini lu Mas, Clubhouse itu hanya iPhone dan dia tidak recording dan tidak ada foto. Jadi hanya dengerin. Itu sekarang lagi rame nih di ABG. Saya belajar dari anak saya nih. Oke Mas, kita lanjutkan Mas. Oh, ini panjang nih penjelasan dari Mas Novo. Pengendalian api di Sabta Pratala adalah salah satu tugas utama dari Pangeran Antarja karena beberapa naga yang ada di bawah Sang Hyang Hanantaboga makanannya api. Maka supaya api dari Sang Hyang Batara Brahma tidak habis dimangsa oleh naga tersebut, maka disinilah tugas Pangeran Antarja.
api di Sabta Pratala secara berkala memang harus ditambah dayanya oleh sang dewa api, Sang Hyang Batara Brahma. Oh, gitu Mas ya. Jadi Ya, enggak santai dong Mas kalau gitu, kok bisa habis Mas? ya, yang jelas gini loh Pak, masalahnya. Kalau yang menjaga supaya makhluk dari Panca Samasat yang mau nekat masuk ke sana dan belum waktunya mereka masuk ke sana, itu kan kalau makhluk biasa pasti mereka nggak akan tahan di sana. Maka ya yang suruh menjaga di sana supaya dari Panca Samasat nggak bisa masuk ke situ kan makhluk yang memang makanannya api. Tapi kan secara bertahap berarti api di Sabto Pratola akan berkurang. Nah, ketika sudah mendekati titik kritis itulah makanya Pantarjo harus minta tambahan dari Bathara Brahma. Gitu harus Hmm. kekayangan Bersilogeni atau kekayangan Argodahono. Hmm. Nah, seandainya api itu habis, apa kehidupan kita akan musnah juga, Mas? Atau hanya di jangkar bumi aja yang efeknya apa nyampe sampai ke Eka Pratala? Karena kan kita sekarang ada di Eka nih, Mas. Ya mereka kan makhluk di Ponco sama Sata kan berusaha mencari api yang penerangan yang lain. Mereka jadi akan sadar bahwa mereka selama ini tertidur ada di bawah. Mereka akan terus mencoba naik ke atas sehingga bisa mengganggu kehidupan di Eko Pratolo sampai ke Tata Pratolo nantinya. Kalau itu sampai tidak terkendali, Pak. Kalau apinya sampai nggak ada di sana, gitu. Ya seperti Hmm. kalau misalkan listrik mati, itu pasti akan cari tempat lain kan, Pak. Hmm. Nah kalau yang cari Oke. tempat lain Pak Maris nggak apa-apa. Kalau yang cari tempat lain itu harimau gitu gimana, yo? Kalau buta terus gimana, yo? Iya kan? Makanya harus ada yang jaga itu kan, Pak. Jadi ini keseimbangan ya, Mas ya? Keseimbangan Ya, alam ya. Oke. iya. Oke, Mas. Nah, ini ada Batara Narada, Mas. Ini, Mas. Pangeran Antarja punya jalur langsung ke Sang Hyang Batara Narada. Sehingga jika api di Sabta Pratala kurang, maka pasti akan menghadap ke Sang Hyang Batara Narada. Nah, ini kayak Bank Indonesia, Mas. Jadi kalau kalau cadangan menipis di brankas itu minta pertolongan ke Bank Indonesia itu. Jadi Ya, ini pengendalinya ternyata ujung-ujungnya ke Batara Narada juga, Mas. ya. Jadi pada dasarnya kan beliau itu untuk langsung menghadap ke Bathara Bromo agak ada rasa sungkan. Makanya menghadapnya lebih karena sejak kecil lebih dekat ke Bathara Naroda memang. Makanya ya menghadapnya ke Bathara Naroda dulu supaya sama Bathara Naroda nanti disampaikan atau diajak ke Dersilogeni ke menghadap ke Bathara Bromo. Hmm. Nah, sebetulnya Batara Brahma dengan Batara Narada ini tinggian mana, Mas? Ikan Bathara Naroda. Oh, jadi ini saya kan punya dua nih, Mas. Jadi ini sebetulnya pangkatnya ini ya, tinggian ini, Mas. Ya, Dibandingkan ini, Mas. ya. Hmm. Tapi dua-duanya sebetulnya Batara, Mas ya. Ya, tapi tingkatannya lebih tinggi Bathara Naroda. Naroda. Oh, semakin jelek semakin tinggi, Mas, ya, tingkatannya ya. Itu ya. Ya. Oke, kita lanjutkan, Mas. Slide berikutnya, yaitu tentang eh, laporan dari Pangeran Antarja bisa langsung. Oh, tadi salah, Mas. eh oh ya, sama ya, Pangeran Antarja langsung ya. Prosedur ini, laporan dari Pangeran Antarja bisa langsung terima Batara Nerada. Nah, lewat Brahma, Mas ya. Jadi Pangeran Antarja itu punya jalur langsung ke Sang Hyang Batara Narada. Sehingga api di Sabtapraya berkurang akan menghadap ke Sang Hyang Narada. Nah, laporan dari Pangeran Antarja bisa langsung diterima Sang Hyang Batara Narada dengan memanggil Sang Hyang Batara Brahma. Prosedur ini dilakukan oleh sebab Pangeran Antarja merasa segan karena berwenang merintah Sang Hyang Batara Brahma. Tadi, Mas ya. Ya. Oke. Berikutnya, Mas. Nah, ini
Sang Hyang Batara Brahma terlambat. Jika Sang Hyang Batara Brahma terlambat, maka biasanya Pangeran Antarja akan dibantu sepupunya Raden Bambang Wisanggeni. Wisanggeni, Mas. Ya. Oh, jadi di sini Wisanggeni juga juga ini, Mas, berperan mengatur api ini, Mas. Iya, dia kan cucunya Batara Brahma, Pak. Jadi kalau Batara Brahmanya sedang ada hal yang lain yang membuat tidak bisa datang, ya berarti Wisanggeni yang datang. Dan karena itu sepupuan sama Antarja ya lebih gampang menghadap ke Wisanggeni. Cuman Wisanggeni sendiri kan tidak mau melangkahi Batara Brahma, tapi ketika Batara Brahma tidak bisa, baru beliau yang berjalan. Oke. Oh, jadi Wisanggeni ini sebetulnya masih sepupuan ini, Mas ya? Dan sepupuan kan putranya Arjuna kan kalau Wisanggeni. Oh, kok saya jadi ingat kopi Wisanggeni, Mas ya? Saya juga ya, Pak. Enak soalnya. Tapi itu apa karena Wisanggeni menjaga api di Merapi ya? Makanya Mas, siapa kemarin? Aduh, lupa saya. Yang punya Hari Jaran. Mas Hari Jaran ini kok memakai nama Wisanggeni. Juga punya ini ya Mas. Antarja, mana ya tadi ya? Wisanggeni. Lari, Wisanggeninya lari. Oh, tinggal kopinya ini, Mas. Oke, Mas. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, nah ini api lagi, Mas, ini. Api di Sabta Pratala jadi membesar lagi dan terkendali. Oh, tadi ya, Mas ya, menjaga api itu ya, Mas ya. Nah, berikutnya, Mas. Selain itu, Pangeran Antarja bisa menggunakan sebagian dari bola api untuk menyerang Batara Kala. Jika Batara Kala berusaha pergi dari Sat Pratala menuju Eka Pratala. Oh, jadi Batara Kala ini suka keluar dari Sat ke Eka. Nah, Pangeran Antarja ini menggunakan bola api untuk menyerang Batara Kala, gitu Mas. Iya, kan sangat berbahaya Pak kalau Batara Kala masuk ke Eka Pratala, bisa habis nanti manusia. Jadi harus dicegah. Supaya bisa kecegah ya berarti harus ada yang lebih unik di sana lah, rahasia. Dan Pangeran Antarja kan memang sangat mampu untuk melakukan itu semua, hingga beliau ditaruh ke sana. Iya. Ternyata ketemunya golongan perkasaan juga, Mas ya. Kita lawan kita selamanya. Nah, ini Mas. Nomor 23 nih slide. Atas pengaturan dari Sang Hyang Batara Hanantaboga, maka beberapa loncatan api di Sabta Pratala justru menjadi hiburan yang tidak membahayakan bagi penghuni Sat Pratala. Loh, ini Sat Pratala yang justru terhibur, Mas. Dari ya, supaya mereka juga nggak bosan Pak di sana. Jadi ya memang harus yang namanya itu kan pasti ada sesuatu yang membuat mereka bosan dan membuat mereka senang. Bahkan kayak kucing pun kan itu Pak butuh mainan, anjing pun butuh mainan gitu kan. Dan mereka juga butuh seperti itu Pak. Sehingga mereka supaya kerasan harus ada yang memberi mereka hal yang menganggap mereka apa yang bagi mereka menyenangkan gitu. Supaya mereka kerasan di sana dan tidak berusaha mencari ada tempat lain. Oh, jadi memang para penghuni ini memang kelihatannya harus konsisten di alamnya, Mas ya. Jangan sampai karena kalau sampai dia nembus itu nantinya akan merusak. Kayak minggu lalu Mas, sinyal saya jadi rusak ini Mas ya. Itu gara-gara karena ada dari alam lain itu, Mas. Kebun binatang itu ada apa namanya, ada singa, ada macan, ada kera, ada macam-macam. Nah kalau kandang terus di sana nggak diopeni ya singanya bisa keluyuran kemana-mana tuh Pak. Oke. Mas, ini slide ke-24. Tata cahaya di Sabta Pratala juga sering diubah-ubah agar makhluk di Panca Pratala
Pratala merasa betah dan tidak berpikir untuk meninggalkan tempatnya menuju ke Eka Pratala. Nah, tadi Mas ya, Ya, kaitannya tadi ya. Jadi untuk tidak mengganggu ya, supaya tidak mengganggu dia naik ke Eka juga ya, cahaya itu ya. ya, Oke Mas. makanya yang penting membuat mereka jadi kerasan di sana gitu. Oke. Nah, berikutnya Mas. Saptapatala juga tempat meminta izin dari Atlantis untuk menangkap beberapa makhluk berkasaan dari Pancapratala dan Satpratala. Penangkapan makhluk berkasaan ini tujuannya agar bisa didaya gunakan di Atlantis. Nah, ini maksudnya gimana, Mas? Daya Jadi gunakan di gini, Atlantis. mungkin kata-kata tepatnya mungkin bukan menangkap ya, tapi uh, ya, ya Atlantis sendiri kan juga sebenarnya merasa nggak tega membiarkan makhluk seperti itu ya. Maka mereka perlu dijinakkan dulu sebelum mereka ditunjukkan ada peradaban lain. Dan di peradaban lain itu mereka digunakan karena mereka tuh sebenarnya makhluk itu akan jadi sangat setia sekali kan, biasa makhluk yang biasanya digebukin tiap hari tiba-tiba dilawan total gitu kan. Makanya oleh Atlantis kan dipakai untuk menjaga pusaka, jaga rumah, jaga kendaraan dan sebagainya gitu. Jadi apa namanya ya, ya supaya paling tidak itu mereka ada buktinya dan kemudian tidak cuma tersia-sia di sana gitu. Kalau yang makhluk-makhluk yang akhirnya bentuknya nggak jelas seperti itu gitu. Makanya mereka diambil dulu kan yang berhak untuk ini mengatur itu kan ada di Sabto Pratolo. Maka Sabto Pratolo dijadikan tempat untuk aku butuh sekian, butuh makhluk ini sekian banyak, tolong cariin gitu. Seperti misalkan Pak Marves ke ini apa namanya, kalau misalkan butuh karyawan sekian gitu kan, ngomong ke HRD dulu kan, HRD tolong carikan karyawan sekian gitu kan Pak. Nah itu HRD-nya, HRD-nya yang ini yang bagian makhluk mana yang kira-kira kalau pergi ke ekopratolog ke arah itu nanti yang mana gitu loh. Itu ada di Sabto Pratolo. Oke, lanjutkan Mas. Ini barusan ada Mas Suswantoro ini di kolom question bilang suaranya Mas mantul-mantul katanya. Agak mantul-mantul. Tapi kan satu handphone kan Mas ya? Satu HP nggak Mas? Satu HP. Mas, satu HP ya. Oke. Satu Itu HP memang sih kurang. pakai ini. Ya nggak tahu ya. Ini tadi kan bahkan sampai sekarang yang di sini aja masih belum bisa live Pak. Yang di HP saya satunya masih belum bisa live. Ya. Oke, nggak apa-apa Mas. Memang kalau sudah sampai Sabta Pratala itu banyak gangguannya Mas. Jadi harap rekan-rekan, itulah makanya kita perlu zoom nanti. Mungkin sebelum puasa Mas ya, kita harus zoom sekali lagi kali ya. Ya. Puasa Oke, kapan Pak ya? puasa tuh bulan kayaknya April Mas ya. Kan April kayaknya ya. Iya kan? Saya nggak ngerti karena saya nggak pernah puasa ya. kalau puasa kan nggak makan, nggak minum, nggak tidur gitu. Jadi itu harus lengkap supaya lambat kan. Kalau ini udah pandemi 1 tahun, kita udah puasa 1 tahun ini Mas. Oke. Teruskan Mas, ini slide ke-26. Sabta Pratala juga digunakan untuk menerima makhluk perusak Pratala yang dibawa oleh Sang Hyang Dewa Wurya Sabta Pratala. Makhluk ini merusak kehidupan Eka Pratala, diproses dulu di Sabta Pratala, baru kemudian dimasukkan ke Sabta Pratala atau Panca Pratala. Oh, jadi kalau ada Eka dibawa ke Sabta yang Dewa Wuryan, kemudian dibawa Panca gitu Mas ya. Jadi gini Pak, masalahnya kan mereka banyak menggunakan makhluk dari Ponco sama Sat untuk menjadi penjaga di wilayah mereka. Penjaga itu macam-macam, ada yang penjaga pusaka, ada yang menjaga kendaraan, ada yang jaga rumah dan yang lain-lain, jaga pohon dan sebagainya gitu.
Nah, tapi kan kadang-kadang di antara yang mereka bawa yang sudah dijinakkan tadi, ada yang nakal lagi gitu kan, Pak. Nah, itu dibawa turun lagi. Dibawa Hmm, lagi. Itu tugas membawa pulang itu adalah si Dewi Wuryan. Bukan dewa ya, karena perempuan, Pak Dewi Wuryan. iya, ya Dewi Wijan. Dan eh, anehnya ini Mas ya, dari Eka diambil ke Sabta, setelah diproses dia dilempar ke Sat dan Panca ya. Ya, dikembalikan ke posisi awalnya. Kalau tadinya dia diambil dari Panca, ya dikembalikan ke Panca lagi. Kalau dia ambil dari Sat, ya dikembalikan ke Sat lagi gitu loh, Pak. Jadi kan Oh, makhluk yang tadinya sudah dibawa ke atas, tapi terus kemudian karena ternyata memang tidak bisa dijinak, apa emang punya kebiasaan yang sudah sangat buruk dan tidak bisa berubah, ya dikembalikan lagi gitu. oh, oh, Dikembalikan lagi oke. ke Sabto Pratolo dulu supaya nanti dikembalikan oleh beliau yang berkuasa di sana. Oh, oh, jadi malam ini memang ada error Mas. Ini ada Mas Siswantoro bilang chatnya pun nggak muncul. Jadi chatnya bagi rekan-rekan di sana nggak bisa lihat Mas. Mungkin memang ada error. Memang Ya, IG ini ini aja kadang-kadang error. nggak keluar Nah, kok, Pak. Di sini juga nggak iya. keluar saya. Jadi Chatnya kok hanya Bu Sri Mundiningsih ini saya lihat. Memang Mas, ini kan pakai server ini ya, servernya Instagram ya. Jadi mungkin ada error, ada Pak, beberapa. sampai sekarang ini loh masih belum live kan Pak di HP saya satunya. Terus ini harusnya kan terakhir tuh bukan ini kan? Iya, Masih ada bukan satu flyer, kemudian ada flyer yang terakhir. Flyer terakhir aja nggak ada Pak. yang pansat harusnya bukan itu. Iya itu kan Error. ini kan yang Ponco sama ini kan ya, sama Sat kan Iya. yang itu. Jadi bahkan live kita yang terakhir nggak ada di sini. Hmm, Masuk iya. pakai kemarin nggak live terus gimana? Nggak bisa saya klik kan. Teman-teman kayaknya juga mengalami seperti itu ini kayaknya. Mungkin ada yang nggak bisa masuk, nggak ada yang nggak bisa ngeliat Pak Malin live dan sebagainya gitu. Iya. Ini sih yang join 90 tapi chatnya nggak gerak. Rupanya chatnya lagi error. Enggak nih Mas, servernya kan dari luar. Ingat nggak Mas, kita pernah ngadain IG, kemudian nggak muncul, kemudian kita jam 12 malam bikin IG lagi kan. Ingat nggak? Iya, Iya kan, mungkin gitu. Ada. Oke Mas, kita lanjutkan Mas. Nomor 27. Nih, nah, nih. Sehingga sangat jelas fungsi dari Dewi ini atau Dewi Mulyana menjaga Atlantis agar bisa memberikan sumber daya Panca Pratala dan Sak Pratala sekaligus juga mengembangkan betul, makhluk betul. perusak dan Panca Pratala melalui kasatrian Jagad Bumi. Ini sama Mas, mirip penjelasan tadi. Jadi Ya, Tumenggung Agung itu ya menjaga Atlantis dan sumber apa mendapatkan sumber daya dari Panca dan Sat Mas, dan mengembalikan makhluk perusak ke Sat dan Panca tadi Mas. iya. Oke. Jadi tugasnya Dewi Urian itu sebenarnya dua yang paling utama kan Pak. Kalau di Atlantis kurang sumber daya, berarti dia mencari ke Sabto Pratolo supaya nanti Pangeran Antorjo yang mencarikan untuk dibawa untuk masuk dari Panca sama Sat untuk dibawa ke Eko Pratolo ke Atlantisnya. Tapi kalau misalkan makhluknya tadi ternyata tidak baik, atau bahkan dari rakyatnya mereka sendiri ada yang tidak baik, misalkan di sana kan nggak ada maling, terus tiba-tiba ada maling, ya maling itu juga diambil, dibawa ke situ sama Dewi Wurian. Sehingga Hmm. mereka kedamaian di Atlantis bisa berlangsung gitu Pak. Oh, oke. Okay. Terima kasih Mas. Oke. Lo ini anehnya Mas. Gue baca aneh gitu. Baca bisa baca. Oke. Uh, chat. Kita lanjutkan masih ada beberapa menit nih. Keberadaan kesatrian jangkar bumi menjadi penting untuk memilah mana saja makhluk berkasaan yang bisa dibawa ke Eka Pratala, dan biasanya makhluk berkasaan itu sudah diberi bekal agar tidak liar. Nah, ini penjinaan berkasaan, Mas. Kalau gitu, Mas, Iya, judulnya. ya penjinaan sama yang berhak memilih gitu Pak. Karena ya memang yang memilih sebenarnya yang apal kan yang mengontrol wilayah itu gitu. Gitu. Jadi memang tugas dari
Pangeran Antarjo dan mereka yang ada di Sabto Pratolo itu seperti itu, hanya untuk memilih makhluk yang bisa dijinakkan dan mengembalikan makhluk yang tidak bisa dijinakkan lagi gitu. Oke. Nah, berikutnya slide 29. Ini bagus banget Mas, ini gambarnya ini. Ini keren banget. Sebegitu terkenalnya Kasatriyan Jangkar Bumi, maka Sabta Pratala kadang disebut sebagai Kasatriyan Jangkar Bumi. Tadi seperti di awal Mas. Ya. Makanya kadang-kadang nama Sabto Pratolo kan disebut Kasatriyan Jangkar Bumi daripada nama Sabto Pratolonya sendiri, lebih terkenal daripada nama aslinya kan. Seperti ini apa namanya, Indonesia dengan Bali itu, lebih terkenal Balinya daripada Indonesianya, Pak. Oke. Kalau dilihat gunungan itu kan juga ada naganya ya, ada ularnya ya. Ya. Itu Mas, apa artinya juga Dewi Naga sih? Dalam satu keraton kan memang harus dijaga sama itu, Pak. Memang ada. Karena ada yang namanya Wahyu Hasmito ya. Tapi itu mungkin tidak saya jelaskan karena memang tidak ada perintah untuk menjelaskan itu. Ini pun maksudnya ada banyak hal yang kita lupa gitu, Pak. Oke Mas, kita terakhir nih. Jadi Sabta Pratala dapat dikatakan sebagai pusat diklat pendidikan dini bagi para berkasaan yang akan digunakan di Atlantis. Nah, ini kelihatannya kesimpulannya di sini, Mas. Jadi, Sabta Pratala ini kayak jadi tempat ini, Mas, ya, pembelajaran. Apa, Mas? Karena mereka rata-rata cuma jadi mainan anak kecil di sana kan, Pak. Seperti zaman Pak Maris kecil dulu, ingat apa, Pak Maris pernah dong mainan seperti bikin ini cowok dan sebagainya itu. Jadi kalau ada foto atau perkasaan atau kuntilanak apa kita kejar-kejar hanya untuk dijadikan mainan kan Pak. Lah itu mereka sebelum dimasukkan ke Eko Pratolo kan mereka harus diajarin dulu supaya nanti bisa dipakai mainan anak kecil atau dipakai untuk jaga rumah atau dipakai untuk jaga kendaraan atau dipakai untuk menjaga pusoko dan sebagainya gitu. Ini keren banget nih Mas, saya suka kalimat yang bawah nih, Institute of Attitude nih. Rupanya makhluk lembut pun juga ada pendajarannya ya, ada ininya apa peluncuannya ya. Oke, Surodiro Jalaningrat Suh Kabrasto Pangastuti Jaya Jaya Wijayanti. Mas Agung, ini total kan ini kan ke-42 ya malam ini ya seri Atlantis kita. Jadi kan kalau dibagi 4 berarti sekitar 10 bulan ya. Nah, Mas, ini 2 minggu. Ya, 2 minggu. Minggu depan topiknya apa, Mas? Selasa malam. Dari terjaga, Pak. Jadi ini ada beberapa yang saya lewatin. Jadi seperti Wahyu Hastobroto saya lewatin dulu. Terus ya, saya lewatin memang karena nggak diperintah. Terus kemudian dari Eko Dirgantoro, sampai Sabto Dirgantoro saya lewatin. Terus kemudian Eko Akoso, di Akoso sampai Sabto Angkoso saya lewatin juga. Terus kemudian Eko Ngantarekso, di Ngantarekso sampai Sabto Ngantarekso saya lewatin juga. Nanti langsung ke Pangitri Terjaga dulu. Setelah itu masuk ke alam-alam yang Kayangan. Nah setelah nanti kita berhentinya sampai di Sangyang Wenang. Karena setelah Sangyang Wenang itu kan sebenarnya ada 16 tingkatan, Pak. Yang pernah tulis di apa tuh namanya Jagat Gula itu cuma kita hanya diizinkan 13, yang 3 harus kita rahasiakan dulu, jadi tidak kita buka gitu. Setelah nanti sampai ke Ondaran Tirtawono baru nanti kita masuk ke sistem yang ada di Atlantis lagi gitu. Jadi semua pertanyaan yang waktu itu menanyakan apakah Atlantis mengenal Tuhan itu biar kejawab dulu. Terus kemudian termasuk pertanyaannya ke Mas Mahfud waktu itu urutan Kayangan itu gimana? Ini sudah kita urut dulu. Tapi terpaksa beberapa kita lompatin karena
dalam proses nagih janji nanti kan ada unsur yang paling banyak dari Dirgantoro. Jadi kalau itu kita buka nanti saya kena marah di Lurah Abdul Pawat karena bisa mengganggu proses itu nanti. Gitu. Sampai terbuka di atas. Karena bukanya bukan dari bawah, tapi dari atas. Jadi kalau prediksi Pak ini nggak dari atas Pak. Jadi supaya tidak mengganggu jalannya Joko, maka saya dilarang menjelaskan dari Dirgantoro sampai ke Ngantareksa. Gitu. Oh itu dilewatin dulu Mas ya, Dirgantoro Antareksa itu dilewatin dulu. Ya, bukan dulu, tapi mungkin tidak akan kita jelasin. Cuman mungkin hanya teman-teman yang datang ya mungkin kita beritahu, tapi untuk yang kalau lewat ini kan nggak ini bisa berbahaya soalnya kalau masalah Dirgantoro kita jelaskan. Misalkan mendung harusnya berjalan dari barat ke timur, bisa dibalik dari timur ke barat, nanti sama banyak orang. Jangan, ini bisa ganggu sistem. Jadi jangan dulu. Iya. Jadi Selasa depan Mas tadi masih mencari ini Mas ya? Pangiteri terjaga Pak. Pangiteri terjaga. Wah ini Mas, ini kan 42, ini saya barusan ambil kalkulator ya. Kalau rata-rata kan kita 30 slide Mas, yang disiapkan Mas Nogo sama Mas Iwan itu. Nah kalau 42 kali 30 slide itu 1260 Mas. Gambar. 1260. Nah, saya barusan beli. Ini adalah undang-undang Ciptaker Mas. Ini undang-undang Ciptaker Mas. Oh ini tebelnya luar biasa Mas. Ini muka saya aja sama nih Mas tebelnya ini. Nah ini hampir sama. Ini aja cuma halamannya nih ya. Ini yang versi asli Mas ya. 1187 Mas. Nih kelihatan nih. 1187 Mas. Ini seperti ini. Kita 1260 Mas. Jadi kalau kita susut ini dari yang pertama sampai sekarang dengan rata-rata 30, itu setebel ini dengan gambar tok. Belum ada penjelasan. Kalau penjelasannya satu gambar berarti 2.500 halaman, jadi 2 kali ini Mas mungkin bisa, wah tebel sekali ini. Bayangkan ini. Kalau gambarnya dijelaskan juga dengan 1 halaman, itu luar biasa. Jadi saya ngebayangin Mas Agung nanti Mas Nogo ini memimpin penulisan ini jadi seperti kayak gini Mas Agung. Ini Secret History of the World ini banyak novel-novel termasuk Gundro dan macam-macam, ada 28. Ini aja hanya 28 topik Mas. Ini buku ini bestseller Mas. Ini ngetop. Jadi dikupas secara ya misteri ya, namanya Secret History of the World, bisa-bisanya aja. Kita juga bisa Secret History of Atlantis atau Atlantis Code bisa juga. Nah kalau saya lihat materinya Mas, kita nggak kalah sama ini, nggak kalah. Jadi bagi kita yang sering mendengar istilah-istilah itu mungkin biasa, tapi bagi dunia yang belum mendengarkan, saya agak salah. Tinggal kita kalau kita bisa menulis seperti ini harganya mahal loh Mas ini. Ini saya beli di Spanyol. Ini 2 euro Mas. Ini waktu itu saya di Madrid. Saya nanya ini bestseller mana yang misteri, ternyata ini. Nah ini mungkin ini tantangan bagi kita. Nanti kita akan kompilasi Mas ya. Nanti kita jadi satu buku ya, terdokumentasi. Jadi maksud saya apa, kalau YouTube atau IG Live-nya itu hilang, itu kita punya bukunya Mas. Kalau ini sekarang Mas Agung itu sebetulnya ilmunya disedot sama Instagram gitu. Nah kalau ini hilang, anggap aja ini tiba-tiba kena virus hilang, kita nggak ada dokumentasi loh. Nah ini makanya ini apa? Sebelum kita upload ke YouTube kan sudah di-download dulu Pak. Oh ya. Tapi kalau misalnya terjadi perang dunia ya hilang semuanya Mas ya. Oke. Nggak apa-apa. Yang penting tuh gini Pak, kalau saya memang tidak punya keahlian menulis. Karena kalau saya menulis tuh pasti bahasanya nggak jelas gitu.
itu bingung dengan bahasa negara kita sendiri gitu sebenarnya. Karena Apa ini, Mas? sejak kecil saya tuh bahasa Indonesia pasti nilainya lebih jelek daripada bahasa Inggris, Pak. Dan matematika pasti lebih bagus daripada bahasa Indonesia gitu loh, Pak. Karena tahu ya, saya merasa kayak bahasa pembahasan seperti membuat saya menjadi lebih jauh ke bahasa kita sendiri gitu loh. Iya. Merasa seperti itu sih. Jadi seperti kita sudah biasa ngomong-ngomong ditulis formal, itu saya nggak suka banget hal seperti itu gitu loh. Kalaupun dijadikan bahasa baku, saya nggak suka dengan bahasa baku seperti itu. Kenapa nggak dibakukan sesuai yang ada masyarakat biasa gitu loh. Seperti kita ngomong bisa menasehati, ya bukan menasihati gitu. Saya nggak suka, maka saya saya nggak bisa nulis karena saya memang tidak paham dengan bahasa negara kita sendiri. Gitu. Karena tidak sesuai dengan yang biasanya kita lakukan. Aneh pembahasannya itu. Bahkan paling konyol ya kayak bahasa negara kita sendiri itu. Bahasa yang dibakukan sejauh mungkin dari rakyatnya sendiri. Iya, iya. Oke, Mas Agung, sebetulnya ini banyak pertanyaan, tapi ini udah 1 jam 10 menit. Jadi diantaranya gini, kita kan bahas makhluk-makhluk nih. Tadi bahas dewa yang saya baru dengar sekarang. Nah, sebenarnya kalau di kitab Mahabharata, kalau kita bandingkan Ramayana dan Mahabharata, ternyata Ramayana itu lebih kuno karena ada makhluk-makhluknya itu ada bulu Jatayu, jadi makhluk-makhluk yang aneh gitu ya. Sebenarnya saya pengen nanya kaitannya makhluk-makhluk yang ada di kitab Ramayana ini dengan bahasan kita. Gitu. Kalau Bharata Yuda itu kan sudah jadi manusia ya, kalau itu kan belum, tapi kita nggak mungkin, Mas, mungkin di Zoom atau kapan nanti bisa dibahas lain waktu. Kalau sekarang udah 1 jam 11 detik, Mas, 11 menit. Kalau nggak salah Oke, Mas. Itu kan cuma beda zaman. Jadi itu ada di zaman kalau Purwo sama kalau Broto. Kalau Purwo sampai kalau Broto itu Mahabharata, kalau Ruwaboro itu zamannya Ramayana. Itu tapi itu yang kalau versi India kan kemudian memang tidak nyambung, Pak, urutannya. Kalau di kita itu kan dari mulai zaman pertama kalau Kukilo sampai dengan sekarang dan sampai nanti itu sudah tertulis kan, Pak, di Weda Sasongko yang sebenarnya loh. Kalau di Weda Sasongko versi saya loh ya. Kalau Weda Sasongko yang beredar kayaknya nggak ada memang. Iya. Karena bahasan ini sekarang banyak eventnya ya, gitu. Bahkan saya kemarin ada satu pengajian itu Mas Yudo nanya gitu tentang UFO, tentang reptil gitu, udah ustadznya kan bingung jawabnya. Ya, mungkin ini jadi rekan-rekan tidak usah dipertentangkan, boleh diskusikan tapi tidak boleh diperdebatkan ya, seperti kayak wayang gitu ya. Malah nanti kita tolongan kayak serial tadi, jadi blorong jadi Starbucks, terus nanti jadi cerita Netflix gitu. Jadi kita akhirnya kecolongan terus, Mas. Jadi sumbernya dari kita, tapi yang menghasilkan duit dari bangsa lain, dan lucunya kita belinya. Lucu kan? Jadi kita asalnya dari kita, diproduksi bangsa lain, kemudian kita beli royaltinya untuk dia. Nah, itu lucu sekali, Mas. Mungkin ini mungkin kita harus bertemu dengan Kemenparekraf nanti. Oke, Mas Agung ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Ini komennya nggak gerak, rumahnya ada error, tapi ya sudah. Moga-moga setelah kita bisa tidak hilang. Oke, Mas Agung ya. Selamat malam. Kita ketemu kan jam 9. Salam menyan.